Baik teman-teman, sebelum menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya supaya Anda mendapatkan info terbaru dari kita. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol share, dan silakan bagikan ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi di channel kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan informasi awal itu mengenai PPDB atau yang disebut dengan penerimaan peserta didik baru di jenjang SMA atau SMK tahun 2020-2021. Nah, ini yang dimana ada sedikit informasi yang mungkin di teman-teman khususnya bagi peserta didik baru, mungkin juga dengan orang tua yang mungkin masih bingung bagaimana cara mendaftar, terus alamatnya apa, atau mungkin nanti juga informasinya seperti apa. Nah, di sini nanti saya akan sedikit memberikan gambaran itu mengenai penerimaan peserta didik baru jenjang SMA, SMK, dan SMP negeri Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2020-2021. Nah, yang pertama, ini file-file ini kita ambil dari rapat tadi dengan Cabang Dinas. Nah, yang pertama yang kita jelaskan untuk PPDB tahun 2020 ini menggunakan sistem yonasi. Nah, sistem yonasi adalah seleksi yang berdasarkan jarak tempat tinggal. Jadi, jarak tempat tinggal dengan lokasi sekolah. Itu disebut dengan sistem yonasi. Nah, terus yang kedua, Yona dalam PPDB Jatim 2020 itu meliputi 38 kabupaten kota, 38 zona PPDB Jatim 2020. Nah, ini spesialnya atau yang terkhusus, jadi untuk SMK itu tidak ada seleksi berdasarkan Yona, jadi tidak ada sistem yonasi. Nah, terus selanjutnya ini untuk PPDB Jatim. Nah, ini untuk jenjang SMA, jadi untuk jenjang SMA itu dibuka, nah ini ya jalurnya. Untuk SMA itu pertama ada jalur afirmasi. Yang kedua nanti ada jalur perpindahan tugas orang tua. Yang ketiga ada prestasi hasil perlombaan. 4 jalur yonasi. Lah yonasi itu adanya hanya di jenjang SMA. Jadi nanti untuk SMK tidak ada jalur yonasi. Yang kelima itu ada prestasi gabungan dari rata nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5. Dan rata nilai ujian nasional sekolah tahun 2019. Jadi itu nanti pada jalur 5 itu nanti yang digunakan adalah nilai UN tahun 2019. Karena untuk tahun 2020 tidak ada tidak ada UNBK. Terus selanjutnya semua proses PPDB itu dilakukan secara online atau daring dalam jaringan. Nah, selanjutnya kita akan membahas spesifik itu mengenai PPDB jalur SMK. Jadi untuk SMK itu cuma ada 4 jalur. Jadi yang pertama ada jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, yang ketiga adalah jalur prestasi hasil perlombaan, yang keempat ada jalur reguler. Jadi jalur reguler ini nanti biasanya disebut dengan jalur umum. Biasanya teman-teman menyebutnya jalur umum. Jadi jalur untuk semuanya. Karena nanti untuk afirmasi, perpindahan tugas orang tua, prestasi hasil perlombaan, nanti biasanya jalur-jalur ini katakanlah tidak semua siswa atau peserta didik itu memiliki syarat-syarat yang ada di 3 jalur ini ya. Jadi biasanya 3 jalur ini hanya dimiliki oleh beberapa siswa saja. Jadi mungkin tidak keseluruhannya. Tapi kalau reguler itu biasanya syaratnya atau ketentuannya itu lebih ringan atau dalam artian mudah untuk dimiliki oleh mungkin peserta didik baru. Nah, terus selanjutnya untuk tahapan nanti ada beberapa tahapan. Jadi untuk jenjang SMK. Jadi nanti di situ ada untuk SMA nanti ada 3 tahapan. Jadi nanti ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, di mana dalam jenjang SMA itu nanti yang online atau tahap 1 itu yang dibuka ada 3 jalur. Afirmasi, pindah tugas orang tua, prestasi lomba. Nah, nanti selanjutnya di tahap kedua itu ada gelombang yonasi, tahap 3 ada online.
prestasi rata nilai rapor dan nilai UN. Nah, nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Nah, khusus untuk jenjang SMK, nah itu hanya ada 2 tahap. Nah, ini yang tahap SMK ya, jadi cuma ada 2 tahap. Yang pertama itu ada tahap 1, itu adalah online. Nanti yang dibuka itu hanya jalur afirmasi, pindah tugas orang tua, prestasi lomba. Nah, nanti selanjutnya di gelombang kedua, nah gelombang kedua atau tahap 2 itu ada jalur reguler atau yang saya sebut tadi jalur umum. Nah, mengenai mengenai rincian atau mungkin persyaratan mengenai apa itu sebenarnya jalur afirmasi, apa itu jalur pindah tugas orang tua, dan apa itu jalur prestasi lomba dan jalur reguler atau mungkin jalur yonasi. Nah, nanti akan kita jabarkan. Nanti kita lihat dulu apa itu sebenarnya jalur afirmasi dan lain-lain. Nah, jadi yang pertama yang perlu dipahami adalah kita buka Google ya. Jadi semua kegiatan PPDB Jatim itu nanti linknya ada di sini, PPDB Jatim ya, jatim.net. Ini ppdbjatim.net. Nanti pertama ya, kalau misalkan bingung, ketik aja di Google ppdbjatim.net ya, PPDB Jatim seperti itu saja, nanti pasti akan muncul. Nah, ini ppdbjatim.net. Ini yang nanti semuanya kegiatan baik itu pendaftaran, pengecekan nilai, atau pemilihan jalur yonasi dan seluruhnya nanti semuanya ada di laman ppdbjatim.net. Nah, yang tadi sudah saya terangkan sedikit, apa itu jalur afirmasi, mungkin jalur perpindahan orang tua dan seterusnya. Itu untuk lebih jelasnya kita lihatnya di sini. Jadi di sini nanti ada namanya prosedur. Di sini ada prosedurnya. Nah, nanti kita akan melihat di sini. Ini prosedur. Prosedur itu adalah tata cara untuk melakukan pendaftaran, baik itu sebelum atau sesudahnya. Nah, untuk melihat jalur itu ada pada sini. Kita masuk ke sini dulu. Ya, kita cek di ketentuan. Nah, jadi untuk melihat apa sih sebenarnya jalur-jalur afirmasi, pindah tugas, prestasi lomba, yonasi dan seterusnya, apa itu sebenarnya itu? Nah, itu bisa dilihat di sini di ppdbjatim.net. Ya, nanti di bagian ketentuan. Di sini silahkan diklik di ketentuan. Nah, maka di sini akan ada ketentuan umum, ketentuan khusus. Nah, nanti di sini ada afirmasi. Nah, ini jalur afirmasi. Apa itu jalur afirmasi? Nah, ini jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik jenjang SMA SMK yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Nah, nanti dan seterusnya. Jalur afirmasi ini apa istilahnya? Nanti diperuntukkan bagi siswa-siswi yang memiliki biasanya ini kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat dan seterusnya. Nanti silahkan dibaca sendiri dan juga dipahami. Selanjutnya nanti jalur perpindahan tugas orang tua itu apa sih sebenarnya? Nanti di sini juga sudah dijabarkan. Selanjutnya prestasi lomba ini juga sudah dijabarkan di sini. Apa sebenarnya jalur prestasi lomba itu dan lomba apa saja yang boleh untuk dijadikan kategori dalam persyaratan PPDB kali ini. Nah, selanjutnya ada jalur yonasi. Nah, jalur yonasi nanti hanya aja di jenjang SMA ya. Jadi jalur yonasi itu adalah penerimaan calon peserta didik di jenjang SMA dengan memprioritaskan jarak domisili. Nah, ini artinya nanti yang dihitung adalah jarak dari kakaknya. Jadi nanti melihatnya adalah kakaknya itu ke jarak ke sekolah. Jadi jaraknya kita lihat nanti di kakaknya. Nanti akan dihitung dengan jarak sekolah terdekat. Itu yang akan kita gunakan dalam jalur yonasi. Tapi untuk jalur yonasi hanya ada di jenjang SMA. Untuk SMK tidak ada. Terus jalur prestasi rapor. Nah, ini nanti jalur prestasi rapor. Nah, jalur prestasi rapor itu juga sama. Ini adanya hanya di SMA ya. Ini berada di jenjang SMA. Nah, terus nanti ada beberapa yang masih bingung nilai rapornya itu bagaimana. Nah, nilai rapornya itu yang memasukkan adalah sekolah. Jadi sekolah atau satuan pendidikannya. Jadi bukan peserta didik. Nah, peserta didik atau calon peserta didik itu nanti hanya melakukan verifikasi
nilai rapor semester 1 sampai dengan 5 yang sudah dientrikan oleh satuan pendidikannya. Atau mungkin dari sekolahnya. Dari sekolahnya nanti sudah mengentri. Nah, ini sudah ada jadwalnya. Jadi yang kita lihat di sini sesuai dengan edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Ini khusus untuk jalur prestasi rapor. Jadi nanti untuk jalur prestasi rapor itu nanti sekali lagi untuk yang mengentri nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 dan rata nilai UN itu adalah sekolah. Ya, jadi nanti sesuai jadwal ini. Nah, kita lihat jadwalnya. Nah, di sini ini untuk jadwal entry raport. Nah, jadi sekolah itu baru melakukan entry raport itu tanggal 27 April sampai dengan 9 Mei. Ya. Nah, nanti yang perlu diperhatikan untuk calon siswa itu adalah ini. Peserta didik atau melakukan verifikasi nilai rapor. Jadi nanti mulai tanggal 11 Mei, ini masih tanggal 6 ya. Jadi nanti tanggal 11 Mei itu sudah bisa melakukan verifikasi nilai rapor dengan catatan nilai rapornya sudah dimasukkan atau sudah di-entry oleh sekolahnya. Nah, nanti bagaimana cara melakukan verifikasi nilai rapor? Nah, nanti ada penjelasan lain di mungkin nanti saya buatkan video yang selanjutnya. Kita untuk hari ini kita bahas dulu jalur-jalur dari PPDB. Ini ya, jalur SMK dan SMA nanti dibagi menjadi dua. Untuk SMK nanti ada 2 tahap, untuk SMA itu nanti ada 3 tahapan. Nanti informasinya akan kita informasikan lebih lanjut. Untuk ketentuan umum nanti mungkin bisa dibaca sendiri ya. Tadi di sini sudah ada untuk ketentuan umumnya, nanti silakan dibaca. Ini adalah syarat-syarat umum nanti yang wajib dipenuhi oleh calon peserta didik. Prestasi rapor sudah. Nanti selanjutnya adalah jalur reguler SMK. Nah, ini jalur reguler SMK itu kuotanya paling banyak yang kita lihat yaitu 75%. Jadi jalur reguler SMK ya, itu kita lihat di sini. Nah, ini ternyata minimal 75%. Jadi paling tinggi untuk daya tampungnya atau jumlahnya. Nanti silakan dibaca sendiri, ini ada ketentuannya. Nah, terus bagaimana cara melakukan istilahnya pengambilan seleksinya itu bagaimana nanti dijelaskan di sini. Terus yang paling penting lagi, jadi yang paling penting yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu calon peserta, mungkin yang anaknya akan melakukan pendaftaran, itu yang paling penting adalah di jadwal. Nah, ini jadwal itu harus diperhatikan dengan betul. Kapan siswa itu harus melakukan pengambilan PIN? Nah, ini ya, pengambilan PIN. Kalau kita lihat di jadwal sini, kapan kita melakukan pengambilan PIN? Nah, itu pengambilan PIN itu dimulai tanggal 8 sampai 20 Juni 2020. Nah, pengambilan pun juga dilakukan secara online. Jadi tidak ada siswa itu nanti datang ke sekolah terus melakukan pengambilan PIN, tidak. Jadi semua pengambilan PIN dilakukan secara online. Nah, nanti melalui apa? Melalui portal ini, ppdbjatim.net. Ya. Terus nanti ini jangan lupa tadi sudah saya jelaskan untuk jalur-jalurnya. Nah, kapan harus melakukan pendaftaran, kapan harus melakukan verifikasi dan validasi, kapan diadakan pengumuman dan kapan dilakukan daftar ulang. Itu harus dipahami betul-betul sehingga nanti informasi itu bisa dipahami sehingga kita tahu kapan saya harus daftar, kapan saya harus melakukan verifikasi data, kapan saya harus melihat pengumuman, dan kapan saya harus melakukan daftar ulang. Ya, seperti itu. Terus selanjutnya mungkin yang perlu dipahami juga itu mengenai istilahnya situsnya tetap di sini. Mengenai di sini sebentar, ini yang perlu dipahami juga itu nanti waktu pendaftaran. Jadi kita nanti kembali ke ppdbjatim.net. Nah, terus nanti kalau melakukan pendaftaran atau pengambilan PIN ya, jadi nanti yang pertama kita lakukan adalah memilih kotanya dulu, atau silahkan pilih kota kabupaten di mana pilihan sekolah pertama Anda berada. Pendaftaran dan segala informasi tentang pagu, yonasi, dan hasil diumumkan di website masing-masing kota. Jadi artinya
misalkan saya mau mendaftar di kasih contoh aja lah, misalkan di SMK 1 Grogol, berarti itu kan berada di Kediri. Nanti ini harus dipilih dulu Kediri. Ya, ini dipilih dulu Kediri. Seperti ini, baru nanti ini masuk. Nah, secara otomatis linknya ini sudah berubah. Selamat datang di PPDB Kabupaten Kediri. Tapi untuk saat ini kita belum bisa melakukan uji coba bagaimana cara pengambilan PIN dan seterusnya, karena untuk simulasi atau pengambilan PIN itu baru bisa dilakukan itu tanggal 8 Juni ya, baru 8 Juni sampai 20 Juni. Mungkin nanti yang akan kita rilis secepatnya itu adalah verifikasi nilai rapor, karena untuk verifikasi nilai rapor itu 11 Mei. Jadi 11 Mei sudah bisa melakukan apa istilahnya verifikasi nilai rapornya. Tapi untuk pengambilan PIN itu masih tanggal 8 sampai 20 Juni. Jadi masih lama. Nah, nanti terus untuk simulasi itu ada, nanti biasanya ada informasinya sendiri. Jadi untuk melakukan simulasi, jadi nanti ini ya, kita sudah memilih di mana tadi, di Kabupaten Kediri. Nanti jangan lupa ini dibaca. Jadi untuk PPDB di SMK nanti ada jalur yonasi, afirmasi, perpindahan, dan seterusnya yang sudah saya lakukan, yang sudah saya terangkan di awal tadi. Nah, terus semuanya dilakukan secara daring. Jangan lupa ini untuk selalu mengecek jadwalnya ya. Ini dicek jadwalnya. Setelah itu informasi pendaftaran juga silahkan dilihat. Nah, ini yang nanti akan kita bahas selanjutnya itu adalah latihan pendaftaran. Akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juni. Jadi nanti untuk simulasi pendaftaran akan kita berikan simulasi itu sekitar tanggal 13 Juni. Jadi nanti pantau saja channel kita, sehingga nanti video-video terbaru atau mungkin tutorial terbaru akan kita sampaikan di sini. Nah, terus kita lihat di sini. Nah, ini jadwal, jangan lupa ya, jadwal diperhatikan dengan betul kapan harus melakukan kegiatan. Terus ini tadi prosedur. Nah, ini prosedur juga perlu dibaca untuk SMA, SMK. Untuk SMK nanti ada beberapa catatan, ada persyaratan khusus. Ya, persyaratan khusus. Biasanya untuk SMK itu tidak boleh buta warna, tapi tidak semua jurusan, hanya beberapa jurusan yang sudah ditentukan. Dan juga untuk peserta didik itu ada minimal tingginya. Itu tinggi terendah biasanya 153 untuk putri dan 158 untuk laki-laki. Nah, itu jurusannya ini. Ini khusus untuk SMK. Jadi nanti Bapak Ibu dan teman-teman semua, nanti ini yang perlu diperhatikan, mungkin tahapan pendaftaran nanti juga akan disampaikan. Tahapan pendaftaran, nah ini seperti ini, melakukan pra-pendaftaran online. Tata cara pengambilan PIN, nah juga tata cara pendaftaran nanti akan kita sampaikan lebih lanjut ketika simulasinya sudah diberikan. Nah, yang perlu kita pahami adalah semua bentuk kegiatan ini jadi nanti dilakukan secara online. Artinya untuk mengunggah data, terus penguploadan data, mengunduh bukti, itu semuanya dilakukan secara online. Jadi melalui jaringan internet. Terus nanti untuk pemilihan sekolah ini juga sudah ada ketentuannya, nanti silahkan dibaca-baca. Terus untuk kriteria perankingan, terus tata cara daftar ulang, itu nanti juga sudah di sini, silahkan dibaca, dipahami. Nanti jika kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan kita jawab ketika kita sudah betul-betul memahami, nanti akan kita sampaikan lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu, yang perlu kita sampaikan lagi, yang perlu kita tegaskan, jangan lupa untuk mengecek link pada ppdbjatim.net, sehingga semua informasi nanti akan disampaikan di sana. Dan juga jangan lupa untuk selalu melihat jadwal, jadi nanti jadwalnya apa yang harus segera dilakukan. Terus nanti untuk bagaimana cara pra pendaftaran, bagaimana peserta didik itu melakukan pengambilan PIN, terus dan selanjutnya nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Nanti kita akan bahas di video pertemuan berikutnya.
Mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Jangan lupa tetap selalu pantau channel kita, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan info-info terbaru dari kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam menyampaikan. Silakan diberikan kritik dan sarannya untuk kebaikan kita bersama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.